Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat belajar kembali di pelajaran bahasa Indonesia tentang alur cerita dan tokohnya. Apa itu alur? Alur atau jalan cerita adalah sebuah runtutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur merupakan urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, untuk memperjelas lagi apa itu alur, perhatikan ya anak-anak. Di sini, alur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, yaitu jika peristiwa atau kejadian dalam cerita tersebut diceritakan secara urut, dari awal hingga akhir. Nah, Ustazah akan berikan contohnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 4-68. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan cerita Nabi Yusuf yang dimulai dari ketika Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian kejadian-kejadian ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, digoda istri sang raja, hingga dipenjara dan keluar penjara. Dan akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Kisah ini menceritakan kehidupan kecil Nabi Yusuf hingga dewasanya. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa cerita tersebut masuk dalam alur maju. Yang kedua adalah alur mundur atau disebut dengan flashback, yaitu jika peristiwa atau kejadian dalam cerita diceritakan dari akhir kemudian kembali ke awal. Contohnya adalah kelanjutan dari cerita Nabi Yusuf tadi. Pada ayat ke-69 di surat Yusuf, Allah mengisahkan bahwa Nabi Yusuf menahan salah satu saudaranya yaitu Bunyamin. Kita ketahui bahwa Nabi Yusuf tadi bertemu saudara-saudaranya dengan jumlah yang banyak kan saudara-saudaranya. Kemudian menahan salah satu saudaranya yaitu Bunyamin. Kenapa? Untuk menceritakan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada Bunyamin, yaitu pada waktu dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudara yang lainnya pada waktu dia kecil. Dalam hal ini menunjukkan bahwa cerita tersebut masuk dalam alur mundur. Kenapa kok disebut dengan alur mundur? Karena ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf menceritakan kembali kisah lamanya kepada salah satu saudaranya yaitu Bunyamin. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Di ayat selanjutnya, ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya, dengan menahan Bunyamin dengan siasat agar bertemu ayahnya kembali, hingga ayat 100 Nabi Yusuf berhasil mendudukkan orang tuanya di singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan kisah Nabi Yusuf dari awal hingga akhir sampai bertemu kembali ayahnya adalah bagian dari alur campuran. Kenapa? Karena di situ ada gabungan alur maju dan alur mundur. Dalam pelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang tokoh. Ustazah akan ulangi kembali, apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, untuk lebih jelas mengetahui siapa saja tokoh-tokoh pada kisah Nabi Yusuf, maka silahkan cari dan bacalah buku kisah-kisah Nabi atau carilah di internet dengan pengawasan orang tua kalian. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, untuk lebih jelasnya, cobalah kalian baca salah satu kisah Nabi dan tentukan alurnya, agar
kalian bisa lebih memahami jalan cerita atau yang disebut dengan alur yang telah kita pelajari. Dari sini, Ustazah mempersilahkan kalian bertanya jika memang kalian belum memahaminya. Dengan ketentuan, silakan menjapri Ustazah untuk bertanya tentang pelajaran hari ini. Ustazah cukupkan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum wa kataballahu ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.